Indikator berikutnya dari indikator alternatif pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara umum atas barang dan jasa pada periode tertentu. Inflasi ini mempengaruhi biaya operasional perusahaan karena mendorong peningkatan biaya bahan baku dan biaya persediaan. Upah juga dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan kenaikan biaya operasional perusahaan yang lebih besar. Sehingga namun demikian, pendapatan perusahaan mungkin juga bisa lebih tinggi selama periode inflasi yang tinggi. Karena perusahaan juga akan meningkatkan harga jualnya yang lebih tinggi karena mengkompensasi biaya yang lebih tinggi pula. Kita lihat sebelah kanan, ini adalah grafik yang menunjukkan perkembangan tingkat inflasi sejak Januari 2015 sampai dengan Januari tahun 2020. Secara historis bahwa tingkat inflasi di Indonesia itu mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Meskipun sebenarnya terdapat inflasi pada awal tahun 2020, namun secara berturut-turut cenderung mengalami penurunan sampai dengan Agustus tahun 2020. Ini ditunjukkan secara khusus tahun 2020 pada grafik yang di bawah ini. Inflasi itu terdapat dua bentuk yang disebut dengan cost plus inflation, yaitu suatu situasi di mana harga yang lebih tinggi atau harga-harga cenderung naik karena disebabkan oleh biaya tinggi yang menjadi beban perusahaan. Nah, ini karena disebabkan oleh harga yang tinggi dari bahan baku, kemudian direspon oleh perusahaan dengan menaikkan harga jual atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua disebut dengan demand pull inflation. Situasi di mana ketika harga barang dan jasa itu naik karena dipicu oleh permintaan konsumen yang semakin kuat. Contohnya pada saat bulan puasa, misalnya kalau di Indonesia, karena pada saat bulan-bulan puasa, awal-awal puasa sampai dengan Idul Fitri itu karena ada kenaikan permintaan atas harga bahan pokok, itu mendorong terjadinya inflasi yang tinggi. Demikian pula pada mulai akhir Desember sampai dengan awal tahun, Januari, itu juga terdapat pertambahan permintaan konsumen atas harga barang pokok yang kemudian menyebabkan kepada tingginya angka inflasi. Ini disebut dengan demand pull inflation. Indikator alternatif yang berikutnya adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini merupakan biaya pinjaman uang yang diterima oleh perusahaan atas sejumlah dana yang dipinjam dari kreditor. Jika tingkat suku bunga naik, maka akan berdampak kepada kinerja perusahaan, khususnya kepada kinerja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai biaya bunga. Nah, ini ada beberapa dampak atas tingkat suku bunga bagi perusahaan. Jika biaya bunga tinggi, berdampak pada biaya yang dikeluarkan untuk membayar bunga kepada kreditor. Di dalam contohnya buku Jeff Madura itu juga dijelaskan bahwa ketika tingkat suku bunga tinggi, maka pada akhir tahun akan diketahui jumlah biaya bunga yang dibayarkan oleh suatu perusahaan itu juga naik. Berikutnya, biaya bunga yang tinggi berdampak pada tingkat ROI yang rendah. ROI itu adalah return on investment, artinya jumlah dana yang dipinjam oleh perusahaan untuk diinvestasikan kepada sebuah
sebuah investasi dalam bentuk aset misalkan, itu akan mengalami tingkat pengembalian investasi yang lebih lama ketika tingkat suku bunga menjadi tinggi, karena menjadi unsur biaya yang lebih besar daripada yang mengurangi tingkat keuntungan perusahaan. Semakin berkurang tingkat keuntungan perusahaan, maka semakin berkurang pula tingkat biaya investasi yang bisa dikembalikan kepada kreditor. Yang berikutnya, jika bunga tinggi berdampak pada derajat ekspansi perusahaan yang rendah. Karena pada umumnya jika tingkat suku bunga tinggi, konsumen cenderung untuk berpikir kedua kali ketika akan membelanjakan uangnya. Barangkali Anda juga sudah mempelajari hal ini di mata kuliah ekonomi makro, bahwa ketika tingkat suku bunga tinggi, maka cenderung orang atau konsumen atau mungkin individu-individu cenderung untuk mempertimbangkan daripada membelanjakan uangnya akan menabung uangnya tersebut di bank, karena berharap mendapatkan bunga yang lebih tinggi pula. Grafik ini menunjukkan bahwa ini sesuai dengan kasus yang ada di bukunya Jeff Madura. Ketika tingkat suku bunga semakin menurun, ini akan berdampak kepada tingkat pendapatan atau tingkat keuntungan perusahaan yang semakin meningkat. Jadi antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan, tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan itu bisa dikatakan berbanding terbalik. Ketika tingkat suku bunga turun, maka tingkat keuntungan perusahaan naik. Demikian pula sebaliknya. Nah, topik berikutnya adalah ketika kita membahas tentang perkembangan, saya ulangi, dari pembahasan yang di atas, dari pembahasan yang sudah kita lakukan tadi, saya sampaikan tadi, bahwa tingkat keuntungan perusahaan sebenarnya ditentukan oleh harga yang ditentukan oleh perusahaan akan berdampak kepada tingkat keuntungan yang diperoleh. Sebenarnya bagaimana sih menentukan harga pasar itu? Karena kinerja perusahaan dipengaruhi oleh perubahan harga yang ditentukan atas produk. Harga produk mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan, dan harga bahan baku serta biaya persediaan yang dibayar perusahaan mempengaruhi biaya operasional. Semakin tinggi tingkat harga bahan baku, maka semakin tinggi pula harga yang ditentukan atas produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Dan tentu ini akan berdampak kepada tingkat kinerja perusahaan secara keseluruhan. Secara teori ekonomi bahwa dijelaskan harga produk dan biaya persediaan itu dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran. Kondisi permintaan dan penawaran menjelaskan bagaimana harga produk berubah dari waktu ke waktu, di mana harga pasar suatu produk dipengaruhi oleh total permintaan produk tersebut oleh semua pelanggannya atau semua konsumennya. Sehingga kita bisa melihat di situ interaksi antara harga pasar itu adalah ditentukan oleh skedul permintaan dan skedul penawaran. Dua hal ini barangkali sudah Anda pelajari pada mata kuliah ekonomi mikro. Skedul permintaan menunjukkan jumlah produk yang akan diminta pada setiap harga yang memungkinkan. Ini menunjukkan indikasi kuantitas produk yang diminta pada harga tertentu. Sedangkan skedul penawaran menunjukkan jumlah produk yang dipasok atau diproduksi oleh perusahaan pada setiap harga yang memungkinkan. Ini menunjukkan indikasi kuantitas produk yang ditawarkan pada harga tertentu. Nah, berikutnya ada interaksi antara skedul permintaan dan skedul penawaran tersebut yang membentuk equilibrium price atau harga keseimbangan, yaitu menunjukkan harga pada kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta.
Ini menunjukkan equilibrium price yang saya sebutkan tadi. Pada tabel schedule permintaan dan schedule penawaran di atas ini menunjukkan bahwa pada tingkat harga $2.000, maka permintaan terhadap produk komputer, katakan begitu sesuai dengan contoh yang ada di bukunya Chief Madura, adalah 18.000 unit. Ini menunjukkan adanya harga keseimbangan atau equilibrium price. Kurva permintaan itu ditunjukkan oleh garis menurun, garis merah dari kiri atas ke kanan bawah yang disimbolkan dengan D1 atau demand. Sedangkan kurva penawaran ditunjukkan oleh garis biru ini yang menunjukkan adanya kenaikan dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa hubungan pada interaksi antara kuantitas harga dengan kuantitas harga di garis yang naik ini dan kuantitas ada di garis yang mendatar, bahwa semakin tinggi harga maka jumlah permintaan akan semakin menurun. Sedangkan semakin tinggi harga dari sudut pandang penawaran, semakin tinggi harga, maka jumlah yang diminta juga semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa interaksi hubungan antara harga dengan kuantitas dari sudut pandang permintaan, sudut pandang demand, itu menunjukkan interaksi yang terbalik. Sedangkan hubungan antara price and quantity dari sudut pandang supply itu menunjukkan hubungan yang searah. Dari equilibrium price ini maka ini menunjukkan perpotongan antara garis permintaan dengan garis penawaran. Titik temu ini menunjukkan equilibrium price, harga keseimbangan. Di atas equilibrium price maka terdapat namanya surplus. Surplus adalah suatu situasi di mana jumlah yang dipasok oleh perusahaan melebihi jumlah yang diminta oleh pelanggan, oleh konsumen. Sedangkan kondisi shortage itu adalah suatu kondisi di mana jumlah yang dipasok oleh produsen itu kurang dari jumlah yang diminta oleh konsumen. Sedangkan equilibrium price itu menunjukkan harga di mana jumlah produk yang dipasok oleh produsen itu sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Bagaimana jika terdapat perubahan schedule permintaan? Kita lihat bahwa ketika kondisi harga keseimbangan tadi awalnya 2000, terdapat dengan tingkat kuantitas yang diminta adalah 18.000, terdapat kenaikan jumlah permintaan menjadi 28.000. Ini menunjukkan bahwa ada kenaikan permintaan sebanyak 10.000 unit. Ini bisa dipacu karena adanya perubahan schedule permintaan dan penawaran yang berubah. Bisa jadi hal ini disebabkan karena adanya perkembangan teknologi atau selera masyarakat. Sehingga grafik ini menunjukkan adanya pergeseran jumlah permintaan dari harga semula 2000 dengan di harga 2000 bergeser menjadi harga 2.500, di mana mendorong adanya kenaikan pergeseran kurva permintaan dari D1 ke D2.